Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazami Hasbi, Pariwisata 2019 dengan NIM 1901156677 dengan mata kuliah Dokumen dan Pasasi dengan dosen pengampu Ibu Nur Arini Yulia. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan perihal tentang paspor, surat laksana paspor, dan studi kasus yang terjadi baru-baru ini perihal dokumen perjalanan. Pengertian paspor. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah menyatakan identitas dan kewarganegaraan pemegang dan memberikan hak kepada warga negara tersebut untuk berpergian di bawah perlindungan pemerintah yang menerbitkan paspor saat berpergian ke dan dari negara-negara asing. Menurut SNM Media, paspor adalah dokumen resmi atau sertifikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah nasional yang mengidentifikasi seorang pelancong sebagai warga negara dengan hak untuk perlindungan sementara di luar negeri dan hak untuk kembali ke negara kewargaan negara orang tersebut. Selanjutnya itu adalah macam-macam paspor. Yang pertama adalah paspor biasa atau ordinary paspor. Yang kedua adalah paspor resmi atau official paspor. Yang ketiga adalah paspor diplomatik atau diplomatic paspor. Yang keempat adalah paspor sementara atau temporary paspor atau emergency paspor. Yang kelima, paspor keluarga atau family paspor. Selanjutnya adalah surat perjalanan. Surat perjalanan laksana paspor atau warga negara Indonesia diberikan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu. Jika paspor bisa tidak dapat diberikan, keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada poin 1 meliputi dalam rangka pemulangan ke Indonesia ada saat paspor bisa telah dicabut oleh pemerintah Republik Indonesia pada saat yang bersangkutan berada di luar negeri, dan dalam rangka pemulangan ke Indonesia karena yang bersangkutan berada di suatu negara secara ilegal tanpa dilengkapi surat perjalanan Republik Indonesia. Selanjutnya, surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada poin 1 berlaku untuk perjalanan masuk wilayah Indonesia. Selanjutnya, surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia diberikan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu jika paspor biasa tidak dapat diberikan. Surat perjalanan laksana paspor untuk warga Indonesia sebagaimana dimaksud pada poin 4 berlaku untuk perjalanan masuk wilayah Indonesia. Selanjutnya, permohonan surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia diajukan kepada Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk pada perwakilan Republik Indonesia. Selanjutnya, penerbitan surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia diajukan kepada Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk pada perwakilan Republik Indonesia. Selanjutnya, penerbitan surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada poin 7 dilakukan oleh pejabat imigrasi. Selanjutnya, dalam hal pada perwakilan Republik Indonesia belum ada pejabat imigrasi sebagaimana dimaksud pada poin 8. Penerbitan surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia dilakukan oleh pejabat dinas di luar negeri. Selanjutnya, surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia berlaku paling lama 2 tahun dan hanya dapat digunakan 1 kali perjalanan. Selanjutnya, surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia tidak dapat diperpanjang. Selanjutnya itu prosedur. Pejabat imigrasi yang ditunjuk melakukan tahapan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan untuk menentukan status kewarganegaraan yang dimiliki. Yang kedua, pejabat imigrasi yang ditunjuk memasukkan data yang telah dilakukan pemeriksaan dan ditentukan alasan memperoleh surat perjalanan laksana paspor ke dalam sistem informasi manajemen keimigrasian. Yang ketiga, setelah data yang bersangkutan dimasukkan dalam sistem informasi manajemen keimigrasian, dilanjutkan pada tahapan pembayaran biaya surat perjalanan laksana paspor. Yang keempat, pejabat imigrasi wajib melakukan pengambilan foto atau sidik jari. Yang kelima, pejabat imigrasi yang ditunjuk dapat melanjutkan proses penerbitan surat perjalanan laksana paspor pada tahapan verifikasi dan
diadjudikasi untuk mencocokkan data biometrik pemohon dengan basis data yang tersimpan dalam pusat data keimigrasian. Adapun studi kasus mengenai paspor, dikutip dari jurnal Fitrah Maulana Nugraha dalam judul Jurnal Efektivitas Layanan Permohonan Paspor Online atau Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Surakarta. Pada 30 September 2020, pelayanan permohonan paspor online di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Surakarta adalah praktek pelaksanaannya yang telah kami tinjau langsung di lokasi dan juga melalui wawancara dengan narasumber, kemudian memperhatikan hukum positif yang menjadi dasar pelaksanaan dalam hal persyaratan pembuatan paspor, prosedur pengajuan, biaya tergantung waktu, dan proses penerbitan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang paspor, biasa yang surat perjalanan laksana paspor. Adapun dari sudut pandang efektivitas, kami meninjau dari beberapa indikator sebagai tolak ukur yang diantaranya ialah asas-asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian, berbagai indikator lain untuk melihat sistem online tersebut dari sudut pandang yang lebih luas. Kemudian dengan menilai beberapa mampu sistem ini menangani berbagai problematika dalam masyarakat dan juga melihat dari segi prasyarat, tenggang waktu, dan biaya telah efektif dalam penggunaan problematika yang dialami baik oleh pihak imigrasi maupun masyarakat di dalam proses pelayanan dengan sistem yang diterapkan sebelumnya. Baiklah, sekian video presentasi saya tentang paspor dan dokumen perjalanan. Terima kasih.